Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai tujuan hidup manusia, yaitu bisa dirumuskan menjadi 3 hal: kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Kiranya tidak banyak yang menyangkal jika dikatakan bahwa tujuan hidup manusia di seluruh dunia ini bisa dirumuskan dalam 3 hal tersebut, yaitu memiliki kondisi kesehatan yang baik, mengalami kesuksesan dalam meraih cita-cita, dan mencapai kebahagiaan dalam kehidupannya, baik hidup sekarang ini atau kehidupan setelah meninggal. Segala usaha akan dilakukan oleh manusia untuk mencapai tujuan hidup tersebut, dan karena itulah dunia ini menjadi semarak dan indah. Dengan memiliki tujuan hidup seperti di atas, memungkinkan manusia terus berevolusi ke arah yang lebih baik dan lebih baik lagi. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe ya channel ini jika belum, dan juga silakan di-share ke sahabat lain agar memberi kemanfaatan yang lebih besar. Seperti yang saya sebutkan, bahwa tujuan hidup manusia selalu di seputar 3 hal itu: memiliki kondisi kesehatan yang baik, mengalami kesuksesan dalam meraih cita-cita, dan mencapai kebahagiaan dalam kehidupannya, baik hidup sekarang maupun kehidupan setelah meninggal. Sebagian besar manusia, kalau tidak semuanya, memang sangat mendambakan kebahagiaan, baik pada hidup sekarang maupun pada kehidupan nanti. Maka manusia selalu ingin menjauhkan diri dari hal yang sebaliknya dari kebahagiaan, yaitu kepedihan. Sehingga seorang filsuf barat modern, Jeremy Bentham, mengatakan bahwa alam atau kebahagiaan dan kepedihan adalah 2 hal yang sangat berperanan dalam kehidupan manusia. Alam telah menempatkan umat manusia di bawah kekuasaan 2 Tuhan yang berdaulat, ya, kepedihan dan kebahagiaan. Merekalah yang memerintah kita dalam segala yang kita lakukan, dalam segala yang kita ucapkan, dalam segala yang kita pikirkan. Setiap upaya kita untuk menghindarkan diri dari mereka atau mencapai mereka hanya mempertunjukkan dan menegaskan fakta itu. Kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup bisa diraih jika manusia mempunyai prinsip-prinsip hidup yang benar dan baik. Prinsip hidup itu harus mampu mendorong gairah bekerja untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup kita ini. Untuk mencapai hidup yang sukses, manusia harus berkarya, harus bekerja. Agar berkarya yang hebat, manusia perlu mempunyai norma, prinsip-prinsip atau etika kerja atau etos kerja yang benar. Yang saya maksud etos kerja adalah sikap dan pandangan terhadap kerja, kebiasaan kerja, ciri-ciri cara bekerja yang dimiliki seseorang atau suatu kelompok manusia atau suatu bangsa. Etos kerja tersebut sangat dipengaruhi oleh keyakinan hidup atau nilai-nilai yang diyakini seseorang, termasuk keyakinan agamanya. Jika kita mempunyai keyakinan dan sikap hidup yang benar, maka akan memunculkan etos kerja yang kuat. Etos kerja dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi fisik kita, lingkungan kita, pendidikan, bagaimana ekonomi, budaya, dan situasi sosial. Namun juga dipengaruhi pula oleh faktor internal kita, yaitu kondisi mental psikis dari seseorang. Dari berbagai faktor itu, kiranya mental psikis itu sangat berpengaruh terhadap kinerja seseorang. Faktor mental psikis yang disebut daya batin yang sanggup menggerakkan energi fisik kita, instinktif, emosi, spiritual, itu akan mencapai prestasi kerja yang maksimal yang harus ditemukan oleh setiap orang yang ingin meningkatkan harkat kehidupannya. Daya batin itu sebenarnya ada dengan sendirinya pada setiap orang, meskipun dengan kadar yang berbeda-beda. Dengan kata lain, daya batin itu merupakan fitrah manusia. Daya batin itu tidak hanya terbatas dalam diri manusia, tapi daya batin ini berhubungan dengan ternyata daya batin yang hidup dan memenuhi semesta alam ini, yang saling berhubungan, berpengaruh terhadap kita, dan menyatu di dalam lautan energi kosmik atau energi kuantum yang menggerakkan jagat raya ini.
Bagaimana menemukan dan memanfaatkan daya batin pada setiap orang atau suatu masyarakat membutuhkan kesadaran dan latihan yang cukup agar daya batin tersebut bisa dibangkitkan. Kesadaran yang diperlukan adalah keyakinan dan wawasan yang sesuai dengan kodrat, fitrah, dan tugas yang dibebankan kepada manusia. Keimanan pada Tuhan, dorongan berbuat baik karena rasa cinta kasih, belas kasih dan hormat pada manusia yang lain adalah beberapa di antara kesadaran yang sesuai dengan fitrah tersebut. Ternyata di antara tiga hal tujuan hidup itu saling mempengaruhi. Pemeliharaan kesehatan yang baik, jasmani dan rohani, akan mempengaruhi kebahagiaan. Dan pada akhirnya akan melahirkan prestasi yang optimal dalam hidup seseorang. Kesehatan sendiri dipengaruhi oleh rasa bahagia. Dan rasa bahagia menimbulkan optimisme untuk maju dan berprestasi. Jadi tiga hal tersebut saling mempengaruhi. Beberapa riset membuktikan hubungan tersebut. Riset yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang juga sudah dipublikasikan di dalam Economic Journal menunjukkan bahwa pertama, pekerja yang lebih kaya memang mempunyai level kebahagiaan yang lebih tinggi dari pekerja yang miskin menurut penelitian itu. Orang yang pendapatannya 2 kali lipat dalam penelitian tersebut rata-rata mempunyai level kebahagiaan yang lebih tinggi. Fakta lain juga bahwa banyak kasus membuktikan gejala sebaliknya, yaitu mereka yang sudah merasa bahagia cenderung akan lebih kaya daripada orang yang tidak berbahagia. Kesehatan yang baik akan meningkatkan derajat kesehatan. Jika ada kenaikan skala kesehatan sebesar 1, maka akan menaikkan derajat kesehatan pada penelitian itu sebesar 0,35. Orang yang mempunyai banyak sahabat, menurut penelitian itu, akan lebih berbahagia dari yang tidak mempunyai sahabat. Sebaliknya, orang yang berbahagia cenderung gampang mempunyai banyak sahabat. Penelitian lain yang dilakukan oleh Ed Diner, seorang editor dari Journal of Happiness Studies, menunjukkan bahwa kebahagiaan yang berarti pula banyak mengalami emosi yang positif adalah hasil dari seseorang yang lebih sukses, lebih sehat, dan yang mampu berhubungan baik dengan orang lain. Sebaliknya, seseorang yang merasa berbahagia ternyata menyebabkan orang tersebut menjadi lebih sehat, lebih sukses, dan lebih mudah berhubungan dengan orang lain. Jadi dari penelitian-penelitian itu ada pepatah, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Bahagia, sehat, dan sukses sangat mungkin diraih sekaligus dengan memiliki keyakinan hidup yang positif, motivasi hidup yang positif, dan strategi hidup yang positif. Lalu apa peran keyakinan hidup yang berdasarkan agama dalam mencapai kemajuan manusia dan juga kemajuan masyarakat? Apakah agama mempunyai nilai-nilai yang dapat membangkitkan etos kerja yang kuat? Pertanyaan yang lebih mendasar, kenapa harus etika yang diambil dari agama? Sementara banyak yang menganggap bahwa agama telah kehilangan otoritasnya sebagai perintah-perintah Tuhan yang suci dan perlu digantikan oleh sistem lain yang bersifat sekuler. Namun apakah cara hidup yang sekuler yang mendasarkan pada pengetahuan dan pengalaman hidup manusia belaka dapat diandalkan mempunyai otoritas yang memadai sebagai landasan yang kokoh bagi pedoman hidup manusia? Kekeringan rohani yang dirasakan banyak orang di negara maju saat ini sangat boleh jadi akibat merebaknya sikap hidup yang sekularistik tersebut. Walau masyarakatnya didorong agar mendasarkan segala sesuatu pada bukti empirik dan pendapat ilmiah, namun tetap saja manusia merasakan adanya kekosongan dan ketimpangan dalam menjalani hidup yang penuh misteri ini. Selama manusia masih menyadari keterbatasannya dan kelemahannya, dan suatu ketika tetap akan mengalami sakit dan kematian,
Selama itu pula agama masih akan punya pengaruh, meskipun bisa saja dalam bentuk dan pemahaman yang berbeda dari waktu ke waktu. Manusia akan selalu mempunyai keinginan agar pada waktu meninggalkan dunia ini pun tetap terjamin nasibnya. Keyakinan pada Tuhan dan agama merupakan satu-satunya yang mampu memberikan penghiburan jangka panjang. Iman pada yang maha abadi akan mampu menghadapi dan menyelesaikan dengan baik fakta adanya penderitaan, terkena penyakit, dan kemudian kematian pada setiap orang yang tidak bisa dihindari. Dan dalam hubungan dengan kepentingan menjaga kesehatan jasmani dan kestabilan emosi, iman memungkinkan kita menghargai sesuatu yang tidak terlihat dan tidak terbukti. Iman dapat membangkitkan harapan yang tidak dapat dicapai oleh akal. Bahkan sejak masyarakat purba, manusia selalu mempunyai dewa-dewa untuk dipuja. Bukan semata-mata karena mereka ingin mengambil hati kekuatan dewa yang besar, tetapi karena keyakinan tersebut mengekspresikan keajaiban dan misteri yang tampaknya selalu menjadi bagian penting pengalaman manusia dalam dunia yang indah, namun kadang-kadang mengerikan ini. Agama selalu mengajarkan bagaimana perintah Tuhan kepada manusia dan bagaimana manusia harus memberikan seluruh hidupnya untuk mengabdi dan berkorban kepada Tuhan. Karena posisinya sebagai hamba Tuhan atau dalam Islam sebagai hamba Allah atau Abdullah, kita bisa sebut fenomena ini sebagai kecenderungan teosentrisme ajaran agama atau berpusat pada Tuhan. Di sisi lain sebenarnya ajaran agama bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan dan kemanfaatan manusia sendiri. Jadi suatu ajaran agama harus bisa memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam menjalani hidupnya di dunia ini, sehingga manusia bisa mencapai kebahagiaan dan kesuksesan di dunia, dan pada akhirnya kehidupan yang terbaik di alam akhirat atau di alam setelah meninggal. Dengan kata lain, tuntunan ajaran agama juga perlu bersifat antroposentris pula, berpusat pada manusia sendiri. Hal ini sesuai dengan posisi manusia sebagai wakil Tuhan, atau dalam agama Islam yang saya ketahui sebagai Khalifatullah atau wakil Allah, yang bertugas mengelola alam ini. Petunjuk agama pun harus bisa memenuhi dambaan manusia, yaitu mencapai kesehatan yang optimal, kebahagiaan yang penuh, dan sukses mencapai cita-citanya. Jika suatu ajaran agama bisa memenuhi harapan-harapan manusia tersebut, yakinlah ajaran agama itu akan masih relevan dan bermanfaat. Dari video-video saya sebelumnya sudah saya jelaskan, manfaat kita selalu kembali segala keyakinan kita pada agama dan Tuhan untuk mempertahankan kesehatan dan meningkatkan kebahagiaan. Mari kita selalu selaraskan tujuan hidup kita dengan nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai kebenaran yang akan membawa kita ke fitrah manusia yang sebenarnya. Dengan menyelaraskan diri dengan fitrah manusia, semoga kita akan mendapatkan kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kesuksesan yang maksimal dari Allah yang Maha Kuasa. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan.